get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GGNet. Ya, kali ini saya nggak akan membagikan tutorial atau tips dan trik seputar komputer. Tapi kali ini saya mau cerita aja tentang pengalaman saya selama bergelut di bidang komputer gitulah ya. Ya, jadi ini cerita pengalaman saya udah lama banget. Ya, saya mulai dengan perkenalkan nama diri saya dulu. Nama saya adalah Alma Sulaiman. Ya, namanya memang seperti perempuan ya. Namanya Alma itu nama cewek sebenarnya. Cuman entah bagaimana orang tua ngasih nama itu, tapi gak apa-apa. Saya asli orang Sunda. Umur sekarang sekitar 25 tahun, 24-25. Ya, kita mulai ceritanya. Dulu tahun 2018 sampai 2019 itu saya ojek online. Setelah selesai tahun 2019-an, saya memutusin untuk berhenti dan buka usaha. Usaha yang sekarang saya jalani adalah warung internet, warnet, terus jasa-jasa kayak jasa print, fotokopi, desain, jasa komputer. Ya udah 2 tahun berlalu dari saya mulai buka usaha sampai sekarang. Alhamdulillah usaha saya lancar dan bisa mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga. Kebetulan anak saya 2 dan istri tentu saja 1. Jadi gini guys, masalah yang saya alami, pengalaman yang saya alami semenjak membuka usaha ini. Banyak sih sebenarnya pengalaman, cuman kali ini saya mau bikin konten tentang pengalaman yang ini aja. Sekitar berapa bulan yang lalu lah, kalau nggak salah mungkin sekitar 6 bulan yang lalu. Ada seorang pasutri sekitar umur 27-30 tahunan datang ke kios saya dan meminta untuk menginstal ulangkan laptopnya. Di tempat saya itu tersedia paket-paket instalasi, yaitu ada paket standar. Paket standar ini nggak termasuk software-software seperti Microsoft Office dan sebagainya. Harganya sekitar 75.000. Lalu ada paket medium termasuk Microsoft Office dengan harga 100.000. Lalu ada paket premium termasuk Microsoft Office dan beberapa software lainnya, harganya sekitar 125.000. Singkat cerita, si cewek dari pasutri itu bilang ke saya, "Kang, ini tolong install ulangin, soalnya lemot dan nggak bisa internetan." Lalu saya jawab, "Siap teh, mau paket yang mana?" Kesimpulan dari percakapan kami, dia minta untuk diinstal ulang aja. Kalau softwarenya dia mau download sendiri katanya. Oke, siap, berarti yang dia maksud adalah paket yang standar, yang tanpa aplikasi dan tanpa Microsoft Office. Lalu saya kerjakan laptop tersebut, saya install ulang. Oh ya, ketika saya menginstal ulang, driver komputer atau laptop yang saya install itu online langsung dari server. Jadi laptop atau komputernya harus terhubung ke internet. Singkat cerita, setelah selesai, saya bilang ke si tetehnya, "Teh, dicek dulu." Dia jawab, "Gak usah ah, yang penting udah bisa internetan kan?" Lalu saya jawab, "Ya teh, udah bisa internetan." Karena saya sudah bisa install driver online, berarti laptop tersebut sudah bisa terkoneksi internet. Lalu dia bertanya, "Jadi berapa ah?" Saya jawab, "Jadi 72.000. Kan harusnya 75.000 tuh kalau yang pakai standar, tapi itu udah saya kasih diskon 3.000 lah," gitu ceritanya. Jadi dia itu bayarnya 72.000. Tapi dia bilang, "Ih, mahal ah, 70.000 aja ya." Karena saya kasihan, ya udah nggak apa-apa teh. Dan dia bayar 70.000 untuk paket standar install ulang laptop. Selang 2 bulan dari kejadian itu, dia datang lagi, tapi nggak dengan suaminya. Dia mau mengeluhkan bahwa komputernya tidak bisa internetan dan jam di komputernya ngaco katanya. Saya tanya bawa bon dan bukti pembayarannya teh, tapi dia nggak membawanya. Ya udah nggak apa-apa, padahal kan bon dan bukti pembayaran itu untuk garansi. Yaudah, saya kerjain aja si laptop itu. Saya setting lagi jamnya lewat Windows dan dia bilang lagi, "Kalau lewat Windows mah saya juga bisa, udah pernah. Tapi setiap laptopnya di restart, jamnya ngaco lagi," katanya. Berarti saya simpulkan bahwa baterai jam CMOS, baterai jam di dalam laptop tersebut sudah rusak atau si tetehnya yang salah setting. Lalu saya bilang ke si tetehnya, "Oh gitu, berarti kemungkinan rusak jam CMOS-nya teh, tapi nanti saya coba setting dari BIOS."
Palingan kalau tetap ngaco berarti harus ganti baterai CMOS-nya. Lalu dia jawab, oh iya nggak apa-apa. Rencananya dia itu mau pergi dulu dan nanti si laptop ini itu mau diambil. Dia bilang, nanti laptopnya diambil, saya mau ke sana dulu. Gratis ya, Lalu saya jawab, kalau berhasil setting jam dari Windows, ya nggak apa-apa gratis. Tapi kalau ganti baterai CMOS dan setting BIOS harus bayar lagi teh. Dan dia jawab, kan waktu itu udah bayar. Saya jawab lagi, kemarin kan teteh install ulang Windows, bukan ganti baterai CMOS. Dia jawab lagi dengan nada ngotot dan kesal. Dia bilang, kan sudah bayar, harusnya ada garansi. Dan dia ngomel-ngomel yang agak membuat saya tersinggung. Astagfirullahalazim, spontan terucap dalam hati saya. Kok dia nggak paham ya? Di sini saya mulai kesel, tapi saya ingat saya harus belajar sabar dan profesional. Lalu saya jawab dengan sopan dan agak kesel juga sih. Ya wajar orang Sunda mah sopan dan santun. Saya bilang ke si tetehnya, maaf teh, saya mohon maaf, bukan saya lancang, maaf ya teh, di sini mah ganti CMOS dan setting BIOS nggak gratis, nggak ada yang gratis. Dan tahu reaksi dia gimana pas denger saya ngomong gitu? Dia murka, marah dan bilang dengan nada tinggi khas orang seberang, ya sudah, sinikan laptopnya. Saya nggak terima kamu ngomong gitu, dan saya nggak terima dibilang gratisan. Astagfirullahalazim, ya Allah. Kok ada orang kayak gini ya? Saya udah nggak sabar. Lalu saya berdiri dari tempat duduk saya dan bilang ke dia dengan nada agak tinggi. Ya maklum kebawa emosi. Maafkan ya Allah. Maaf teh, bukannya gitu. Kalau masalah jamnya bukan dari baterai CMOS, ya nggak usah bayar. Gak apa-apa meskipun garansinya sudah terlewat. Garansi di tempat saya itu garansinya 7 hari. Tapi kalau ganti baterai CMOS ya harus bayar lagi, karena masalahnya itu bukan dari Windows yang saya install, tapi dari hardware laptop teteh. Saya juga kerja di sini, pakai ilmu, tenaga, dan waktu, harusnya teteh paham. Lalu dia pergi sambil ngomel-ngomelin saya yang sedikit membuat saya sakit hati dengan perkataannya. Dan saya bilang lagi, sini teh jangan pergi dari masalah, kita omongin baik-baik, saya jelasin. Tapi nyatanya dia udah pergi. Setelah kejadian itu, saya mikir, ini pasti suaminya datang. Dan selang 2 jam kemudian, sore-sore gitu, ada seorang laki-laki sekitar umur 35 tahunan, wajahnya sangar, tinggi besar, datang ke kios saya. Dalam hati saya berkata, wah kayaknya ini orang mau marah soal kejadian tadi siang. Ternyata dengan nada sopan dia bilang, Assalamualaikum, punten Kang, mau nanya, tadi ada cewek yang sini ya? Dalam hati saya, oh bener, berarti dia mau ngontrol alias datengin ke rumah. Itu istilah Sunda. Lalu saya jawab, waalaikumsalam. Sumuhun Kang, iya tadi ada, sok duduk dulu Kang. Kami pun duduk bareng dan hebatnya dia nggak marah. Dia menjelaskan bahwa dia adalah kakak iparnya si teteh yang tadi datang ke ruko saya. Dia bertujuan sebagai penengah, ingin tahu apa yang terjadi, kenapa dan bagaimana. Dan saya pun bercerita sesuai kejadian yang sudah saya ceritakan tadi. Kami pun ngobrol santai. Ya kesimpulannya saya meminta maaf kepada si tetehnya dan dia mengatasnamakan si tetehnya juga meminta maaf. Oke deh, fix. Sudah kelar masalahnya. Lalu saya bilang kalau ada masalah komputer atau mau cek komputer kesini aja Kang. Dan dia jawab, ya Kang nuhun. Dan selesai. Saya sudah lega dan merasa sudah clear. Dan di sini nih kejadiannya. Dikira saya benar-benar sudah clear dari masalah tersebut. Dan ternyata 2 minggu kemudian setelah saya dan kakak iparnya ngobrol, datanglah laki-laki sekitar umur 30-an. Dia datang sambil marah-marah, sambil nunjuk-nunjuk. Bukan nunjuk ke saya saja, tapi tunjuk-tunjuk ke pelanggan yang lain. Waktu dia datang, saya sedang melayani pelanggan lain. Intinya, dia marah. Pelanggan-pelanggan saya sampai pada kabur atau lari. Ya karena mungkin pelanggan saya kaget dan saya pun kaget. Saya tanya, Akang kenapa? Dan dia jawab, saya suaminya si teteh. Bahasa dia dan body language-nya agak sedikit kayak preman gitu. Saya mau menjelaskan apa yang terjadi. Selalu saja ada perkataan saya yang dipotong dengan kata, saya mah gak suka berbelit-belit. Setiap kali saya mau ngomong, dia selalu motong pembicaraan saya dengan kata-kata, saya mah gak suka berbelit-belit. Sambil marah, sambil nunjuk-nunjuk. Ketika dia marah, gak berselang lama bapak saya datang.
pas banget. Dia tiba-tiba marahnya reda. Alhamdulillah. Akhirnya dia ngobrol dengan bapak saya. Dia banyak cerita, katanya dia orang hukum, kenal semua kepala ormas, dia orang luar, kayaknya sih bukan orang Sunda. Semua ojek online di Jawa Barat atau Bandung kenal dia. Intinya dia cerita seperti itu. Jadi dia nggak terima istrinya dimarahin sama saya. Padahal saya nggak marah, cuma tegas. Ya mungkin salah saya juga. Sadar diri sih saya mah. Setelah mereka, dia dan bapak saya selesai ngobrol, bapak saya pun pamit. Lalu tinggal saya dengan dia dan sekarang dia udah nggak marah lagi. Saya pun sekali lagi meminta maaf jika body language atau bahasa tubuh saya menyinggung si teteh. Mungkin karena saya berdiri dari kursi kali ya. Saya bilang saya minta maafnya mau lewat Akang, ntar Akang sampaikan ke si tetehnya atau si tetehnya ajak ke sini biar saya yang meminta maaf langsung. Dia jawab, ya sudah. Di situ saya meminta maaf sambil bersalaman dengan suaminya saja. Sip, masalah clear. Lalu dia bilang, gini Kang, ini laptop jamnya ngaco, mau diinstal Microsoft. Oke, saya betulkan itu laptop, saya setting jamnya nggak lewat BIOS tapi online dan jamnya pun sudah kembali normal meskipun laptop itu di restart. Lalu saya instalkan Microsoft yang terdiri dari 6 software yaitu Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, dan OneDrive. Ketika sedang diinstal, dia meminta WiFi. Kebetulan saya juga buka jasa WiFi per jam dan dia minta diinstalkan software lain. Lalu saya instalkan juga dan saya kasih tuh WiFi. Dan ketika semua sudah beres seperti biasa, saya berkata, cek dulu Kang. Dan dia bilang lagi, ntar di rumah aja. Dalam hati saya berkata, ntar kalau ada apa-apa lagi saya yang disalahin. Soalnya nggak mau dicek. Ya udah deh, nggak apa-apa. Setelah semua selesai, seperti biasa saya menuliskan bond, struk atau bukti pembayaran dan dia langsung ambil, lalu menuliskan nomor HP-nya di bukti pembayaran atau bond tersebut. Lalu dia pergi tanpa membawa struk atau bond tersebut, juga tanpa membayar jasa install Microsoft dan jasa WiFi saya. Lah, dikira saya dia udah paham apa yang saya maksud. Saya kira dia juga bakal membayar, makanya saya installin itu Office, software dan kasih WiFi. Tapi ternyata sama aja ingin gratis. Astagfirullahaladzim. Memang sih nggak seberapa, tapi kembali lagi ke awal bahwa saya bekerja dan membuka jasa itu kan dengan tenaga, ilmu, dan waktu. Dengan uang yang nggak seberapa itu, saya bisa makan hari itu. Saya juga bisa beli popok bayi, jajanin anak dan istri, menafkahi mereka. Tapi ya sudahlah, saya berusaha sabar dan meminta kepada Tuhan supaya ada gantinya yang lebih baik tentunya. Semoga saya diberikan kesabaran dan rahmat serta berkah yang lebih. Amin. Nah gitu ceritanya guys. Maaf ya kalau ceritanya itu kurang rapi atau kurang terstruktur. Jadi seperti itulah pengalaman saya ketika saya membuka usaha jasa tentang komputer atau tentang IT. Saya juga udah cerita ini di salah satu grup Facebook. Dan mungkin kalian ingin tahu beberapa komentar yang ya bisa dibilang lucu, yang bisa dibilang barbar. Kalian bisa lihat komentar-komentarnya di akhir video ini. Ya mungkin segitu dulu saya berbicara. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Seperti biasa jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video GGNet lainnya. Oke, terima kasih. Wassalam.